sekalian, kali ini saya akan membuat sebuah video pembahasan yang dari kemarin presentasi saya bila di kopi kedua mengalami gangguan teknis sehingga saya tidak bisa masuk lagi ke room. Oke, kita lihat pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru hebat yang berikut ini. Nanti akan sekaligus saya bahas di sini. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu yang pernah menggunakan aplikasi Komika ini, mungkin bisa sharing bagaimana pengalamannya memberikan pembelajaran menggunakan aplikasi Komika ini. Apakah memang sangat menyenangkan, anak-anak enjoy, senang, dan akhirnya tidak jenuh dengan belajar di rumah. Monggo. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Andriani Fatona. Cara menghilangkan garis di frame, saya tampung ya Bu ya. Nanti kita tanyakan ke Pak Krisna. Ya, baik. Di sini pertanyaan Bunda akan langsung saya jawab lewat ini. Jadi untuk Komika, ya, untuk Komika ini, ya, saya coba ini. Ya. Untuk Komika ini, bunda-bunda, untuk menghilangkan garis pada frame, tentunya untuk garis pada frame tentunya itu sudah sebuah template yang tidak bisa diubah. Tapi mungkin yang dimaksud bunda ini yaitu saat kita mau mengubah sebuah foto menjadi garis hitamnya sangat dikurangi, seperti itu. Mungkin seperti itu yang saya tangkap. Oke, langsung saja kita lihat dari sini yang banyak hitamnya ini. Coba. Nih, ini termasuk yang gelap, ya, yang gelap dalam tampilannya. Kemudian di sini kita lihat di layar ini, ya udah, silahkan disimak. Jadi kita buat menjadi kartun misalnya. Nah, dia akan banyak garis hitamnya di sini. Bagaimana kita mengurangi garis hitamnya? Tentunya kita lihat di yang paling atas ini, yaitu untuk mengurangi detail dalam sebuah mengedit sebuah foto menjadi image komik. Ya, kita atur di sini. Ya, kemudian kita atur kecerahannya mungkin. Nah, di sini mungkin bisa kita kurangi. Nah, seperti ini sehingga hitamnya berkurang. Nah, untuk kita ganti garisnya agar lebih baik. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya seperti ini, kemudian kita centang, kemudian kita save. Oke, seperti itu mengurangi sebuah garis. Ya, kita kembali ke pertanyaan yang diajukan tadi. Ini baru diusahakan, kenapa kok tiba-tiba hilang? Tadi ada beberapa yang request supaya di-share PPT-nya. Tadi sudah saya sampaikan ke Pak Krisna, beliau siap untuk nge-share nanti di grup besar mungkin ya. Monggo Bapak Ibu juga ingin mungkin share, audionya bisa di-on-kan, terus kita berbagi pengalaman. Dari Bu Indah Bas sudah habis ya? Belum Bu, saya share lagi. Atau dari Bu Andriani Fatona, yang kemarin itu memaparkan Komika juga part 1.
mungkin bisa berbagi pengalaman Bu Andriani atau Bapak Ibu yang lainnya. Ini ada pertanyaan dari Pak KW. Pak K, aplikasi Komika apakah kompatibel untuk semua jenis smartphone Android? Beberapa HP jenis Gingerbread apakah kompatibel? Saya tampung dulu ya Pak Kawit ya, saya tidak bisa menjawab. Atau Bu Andriani? Baik, untuk pertanyaan Pak Kawit, terima kasih, luar biasa Pak Kawit ini. Saya acungi jempol. Pertanyaannya simpel, akan saya jawab di sini. Untuk Komika ini, spek HP yang dibutuhkan ini cukup rendah, jadi tidak perlu aplikasi HP yang sangat tinggi. Untuk Gingerbread saya juga kurang paham di situ, tapi insya Allah bisa Bapak dicoba dulu untuk penggunaan ini. Karena saya yakin dari Bapak Ibu Bapak Ibu atau Yanda Bunda guru hebat di sini lebih cenderung memilih mengupgrade laptop, sedangkan saya karena lebih tertarik menggunakan HP untuk pembelajaran, saya lebih senang mengupgrade HP-nya. Karena kalau laptop ketika dalam kurun waktu sekian tahun itu peningkatannya juga pesat, terlebih HP. Dan saya lebih senang menggunakan HP Android karena bukan iPhone, karena di sana semua fiturnya walaupun berbayar tapi bisa kita gunakan dengan standar gratis, itu sudah cukup. Itu Pak Kawit. Silakan dicoba, insya Allah bisa, karena speknya juga ukuran Komika ini ukurannya sangat kecil menurut saya. Satona ini bisa menjawab karena kemarin part 1 itu dipaparkan oleh Ibu Adriani Satona. Ibu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Kawit Sayoto sambil menunggu dari Pak Krisna, karena sebenarnya Pak Krisna ini tadi sebelum detik-detik sebelum presentasi itu mati listrik, jadi mungkin ini baterainya habis atau bagaimana, kami baru coba untuk menghubungi. Semoga Bu Andriani mungkin bisa mencoba untuk menjawab, membantu untuk menjawab. Oke, halo. Oke, ya Bu Andriani ya. Bu Andriani, semoga kalau bisa menjawab Bu, bisa bantu menjawab. Oke, begitu Pak Kawin, kemungkinan besar bisa sangat mudah untuk diunduh ya Bu ya, sangat mudah ini ya. Iya, terima kasih Bu Andriani yang sudah membantu. Oke, sangat senang ya fotonya mereka, udah mereka bisa tampil gitu kayak komik-komik gitu ya. Iya, ya, terima kasih Bu Andriani. Bu Andriani juga bisa membantu lagi seperti ada pertanyaan dari Pak Heri tadi. Dalam penggunaan perlu persiapan alur sehingga, ini mungkin testimoni juga kali ya. Dalam penggunaan perlu persiapan alur sehingga lebih bisa terbaca maknanya. Jadi kayak alur yang berupa storyline. Terima kasih. Oke Pak Heri. Iya, sebaiknya karena ini komite pembelajaran jika akan memaparkan suatu cerita, jadi ada persiapan alur terlebih dahulu ya. Jadi antara gambar satu dengan gambar yang lainnya itu bisa seperti kita baca komik lah. Jadi bermakna ceritanya. Terima kasih Pak Heri atas testimoninya. Baik, Pak Heri, betul sekali. Jadi untuk membuat sebuah media pembelajaran seperti yang saya sampaikan di depan dalam PPT-nya, bahwa sebuah pembelajaran atau video pembelajaran ini kita harus bikin semacam skenario. Nah, skenario dalam video pembelajaran atau dalam komik itu biasanya kita sebut storyline, atau berupa deskripsi atau cerita, atau berupa narasi cerita, berupa tulisan semua ya. Dari tulisan ini baru kita buat namanya storyboard. Nah, storyboard di sini
pengalaman saya bersama seorang pakar seni juga di daerah Sleman dari SD Rijodani. Ini Pak Yadi ini dulu membuat pembelajaran yang namanya atau menugaskan kepada anak-anak saat DDR ini menggunakan gambar bercerita. Jadi di situ anak-anak juga diajarkan bagaimana membuat gambar bercerita dari storyboard. Jadi membuat storyboardnya seperti apa itu jadi satu lembar di situ. Nah, dari satu lembar itu baru diolah menjadi menjadi sebuah gambar bercerita. Seperti itu Bapak Heri. Terima kasih Pak Yadi, luar biasa inspirasinya. Juga Bu Siti Andriani ini luar biasa memacu lagi semangat saya untuk berbuat lebih dan mencari inovasi-inovasi bagaimana membuat komik agar lebih gampang. Dan saya yakin Yanda Bunda guru itu sudah cukup kerepotan dengan PDR seperti ini, dan luar biasanya dari visit ini kita bisa saling share kemampuan bagaimana agar pembelajaran itu tidak jenuh. Luar biasa. Terima kasih untuk panitia visit ini, untuk KKB. Yes. Next ke pertanyaan lanjutan. Bu Andani, halo Bu. Ini ada pertanyaan lagi, jika bisa bantu Bu. Dari Pak Khalid lagi, tadi ucapan terima kasih sudah dijawab pertanyaan sebelumnya. Ini ada pertanyaan lagi, apakah hasilnya bisa berupa PDF atau hanya JPEG? Oh mantap. Oke. Ya, jadi untuk pertanyaan Bapak Khalid ini, untuk komika ini yang dihasilkan adalah JPEG, walaupun dalam prosesnya itu nanti bisa kita ambil dari PDF, ya bisa kita ambil. Kemudian setelah dari JPEG ini bisa kita buat menjadi sebuah PDF. Di materi di VCT ini juga diajarkan bagaimana menggabungkan file dari PDF itu menjadi satu PDF, dari beberapa PDF menjadi satu PDF, atau juga bisa di situ menggabungkan berapa gambar, berapa file itu menjadi satu PDF. Caranya sama, sudah diajarkan ini. Insya Allah berhasil. Atau nanti ada sumbernya, nanti bisa ini Pak Giyoto atau dari instruktur boleh tanya di sana, instruktur sudah mempunyai filenya. Silakan untuk mengubah atau menggabungkan berapa file PDF atau file apapun menjadi sebuah file PDF. Oke, lanjut lagi. Jadi bisa ya Bu ya, mungkinan ya. Bu Adrian masih tetap di sana ya. Ini ada dari Bu Endang. Bu Endang mau bertanya langsung deh. Monggo, saya persilahkan, audionya bisa di-on-kan Bu Endang jika ingin bertanya. Oke. Monggo Bu. Oke, selamat siang Ibu Endang. Oke. Agak putus-putus ya Bu? Agak putus-putus. Oke. Gak apa-apa Bu, dicoba dulu deh. Kalau tadi dari penjelasannya Bu Andriani, mohon maaf ini Pak Krisnanya belum bisa dihubungi. Kalau dari Bu Andriani tadi jawabnya bisa JPEG, bisa PDF juga. Begitu Ibu Andriani deh. Oke, iya Bu. Jadi JPEG bisa, PDF juga bisa. Noten. Oke, ada lagi Bu Endang? Oke. Oke, terima kasih Bu Endang. Oke. Ya, saya mau menanyakan ke Bapak Ibu, kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit. Jadi sepertinya memang Pak Krisna kehabisan baterai ini sepertinya. Oke. Kami tidak bisa menghubungi lewat WA juga. Sepertinya HP-nya beliau ini mati. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya. Di sini kebetulan kami ada pakar yang lainnya, Bu Andriani yang kemarin sudah
memaparkan Bella de Kope yang part 1. Bisa bertanya dengan beliau langsung, Bu Andrian ke Bu Andriani. Monggo Bapak Ibu. Langsung ingin praktek saya langsung ya. Sudah nggak sabar, saya juga sudah nggak sabar gitu ingin praktek. Saya belum pernah mempraktekkan ini. Jadi kemarin pas melihat presentasi dari Bu Andriani, kemudian dari Pak Krisna ini, terus saya sangat tertarik nih Bunda, pengen mencoba deh besok, tapi biar tidak bosen ini DDR-nya Bu. Oh nggak ngaten ya. Oke, iya, pokoknya intinya sangat menyenangkan ya Bu ya. Bu ini satu lagi Bu, ini Bu Andriani seru kalau share screen penggunaan Komika. Iya Pak Kawet tadi sebenarnya sudah ada share prakteknya bagaimana oleh Pak Krisna. Ini kebetulan Bu Andriani tidak bisa share konten karena beliau bukan presenter pada siang hari ini, jadi tidak bisa share bagaimana menggunakan Komika Pak Kawet, mohon maaf. Mungkin bisa kami share PPT-nya ya Pak, jadi bisa nanti belajar dari awal bagaimana. Dan maaf. Oke. Ini masih ada satu lagi, masih ada 1 menit Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Sudah berada ya Bapak Ibu deh? Ya baik Bapak Ibu, lihat waktu sudah menunjukkan pukul 14 tepat. Ya, demikian mungkin beberapa pertanyaan yang belum terjawab saya jawab di sini, semoga berkenan. Dan luar biasa, saya sangat kagum dengan para guru hebat Staff City Batch 6 DIY ini, terutama untuk kelompok saya ucapkan terima kasih luar biasa kepada Pak Slamet Widianto yang memberi inspirasi dan memberikan masukan teknik-teknik mengisi PDR ini dengan luar biasa, dan bisa diterapkan juga besok ketika anak-anak sudah tidak belajar dari rumah lagi. Kemudian Bu Lorentia Mawar ini luar biasa, seperti MC profesional ya, luar biasa, jempol deh. Juga Bu Siti Andriani ini luar biasa, saya sangat inspiratif, dan memang beliau itu selain menggeluti Bella de Kope ini, mempraktikkan Bella de Kope ini untuk pembelajaran, beliau juga banyak sekali penelitian-penelitian yang beliau lakukan, termasuk menggunakan es krim dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ini Bu Kristi Apriliani, ini luar biasa, beliau bisa mensupport, bisa membackup kerjasama tim kami luar biasa. Semoga tidak bosan untuk selanjutnya kita tetap bersilaturahmi walaupun tidak langsung. Syukur-syukur besok kalau corona berlalu kita bisa meet up, ketemu bareng-bareng, membuat suatu media, kemudian mungkin bisa sharing pengalaman mengajar selama PDR. Jadi kita manfaatkan Room VCT ini semaksimal mungkin agar kita mempunyai nilai lebih dari sebuah diklat. Dan ini luar biasa, diklat yang luar biasa, karena baru kali ini saya mengikuti diklat secara online ya. Untuk proses online mungkin saya sudah beberapa kali mengikuti, tapi untuk diklat yang teleconference ini baru di sini, keren dan wow. Oke, selamat malam dan selamat bertemu di lain kesempatan.